السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاعلموا أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab." Seandainya anak Adam memiliki emas sebanyak satu lembah, ahabba an yakuna lahu wadiyani, maka pastilah anak Adam tersebut menginginkan mendapatkan lembah berisi emas yang kedua. Bahkan dalam riwayat yang disebutkan, ketika anak Adam memiliki lembah emas dua, labtagha thalithan, dia akan berharap mendapatkan lembah yang ketiga. Sampai kapan itu? Walan yamla'u fahu illa turab. Dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Ini sampai mati, ya kawan, sampai dia masuk ke lubang kubur. Wa yatubullahu 'ala man taba. Dan Allah Azza wa Jalla menerima orang-orang yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sekian banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, satu faedah yang sangat luar biasa bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mencela orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya. Orang-orang yang menjadikan dunia sebagai ambisi terbesarnya, sangat rakus dan tamak kepada dunianya, yang menyebabkan dirinya lalai dari perintah Allah, yang menyebabkan dirinya lalai dari kewajiban yang Allah berikan kepadanya, yang menyebabkan dirinya menghalalkan segala cara untuk dapatkan dunia tersebut. Ikhwan, fitnah dunia ini luar biasa berat. Luar biasa beratnya. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Bermegah-megahan telah melalaikan kalian, telah mencelakakan kalian. Sampai kapan? Sampai kalian masuk ke lubang kubur, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu akbar. Lihat diri kita masing-masing, ikhwan. Bagaimana muamalah kita kepada dunia dan bagaimana muamalah kita kepada akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ta'isa 'abdud dinar." Celaka hamba dinar. Wad dirham, dan hamba dirham. Wal qatifah wal khamisah. Celaka hamba-hamba pakaian yang indah-indah. Celaka hamba dunia semua itu. Kenapa? In u'tiya radhiya. Kalau dia dikasih dunia, ridha kepada Allah. Senang luar biasa kepada Allah. Wa illam yu'ta lam yarda. Fi riwayah sakhit. Tapi kalau dia tidak dikasih dunia, dia tidak ridha, bahkan dia benci kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat indikatornya. Allah kasih dunia kepadanya, ridha, senang, cinta kepada Allah. Ketika Allah tahan dunia kepadanya, benci kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah ini kaidah orang yang beriman? Kalla thumma kalla. Enggak ada kaidah beriman seperti ini, ikhwan. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Azza wa Jalla memberikan dunia ini kepada orang-orang yang Allah cintai dan kepada orang-orang yang tidak Allah cintai. Allah kasih dunia siapapun tuh. Wala yu'til iman illa man yuhib. Dan tidaklah diberikan iman oleh Allah kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'aradi, walakin ghina nafs." Bukan kekayaan yang hakiki ketika orang banyak harta kekayaannya. Bukan itu kekayaan hakiki. Tapi kekayaan hakiki kata Nabi SAW, ghina nafs, kekayaan jiwa, kekayaan hati. Subhanallah. Betul. Betapa banyak orang-orang yang hartanya berlimpah luar biasa. Di fikirannya dunia, dan dunia. Gak ada habisnya. Sampai kapan? Sampai masuk ke lubang kubur baru selesai itu, ikhwan. Bayangkan luar biasa. Bahayanya dunia. Bukan berarti seorang muslim dan muslimah gak boleh cinta kepada dunia, gak boleh merasakan dunia. Bukan itu, tidak. Tapi jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama kita, kata para ulama. Jangan jadikan dunia sebagai ambisi terbesar kita. Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam agama kami, ya Allah. Karena musibah terbesar itu musibah dalam agama. Wa la taj'alid dunya akbar hammina. Dan jangan jadikan dunia sebagai ambisi terbesar kami, ya Allah. Tujuan utama kami, ya Allah. Jangan, ya Allah. Wala mablagha ilmina. Dan jangan jadikan dunia sebagai puncak dari ilmu kami. Allahu Akbar. Karena orang-orang yang menjadikan dunia sebagai ambisi terbesarnya, tujuan utamanya, tidak lain tidak bukan orang tersebut akan menghalalkan segala cara, yang penting dapatkan dunia itu, ikhwan. Harta, pangkat, jabatan, emas, perak, uang dan seterusnya. Dihalalkan, yang penting dapatkan dunia itu. Ditambah lagi umat Nabi Muhammad SAW, fitnah terbesarnya masalah harta dunia. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal, kata Nabi SAW. Setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umatku itu masalah harta. Allahu Akbar. Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Ma ajibtu min syai'in ka'ajabi min rajulin la yahsabu hubbad dunya minal kabair." Aku sangat heran kepada seseorang yang tidak menganggap cinta kepada dunia berlebihan termasuk dosa besar. Perhatikan. Pendapat Imam Hasan al-Basri ketika orang cinta kepada dunia secara berlebihan, minal kabair, termasuk dosa besar. Kenapa? Beliau menyebutkan alasannya. Waimullah inna hubbaha min akbaril kabair. Demi Allah, kata beliau, sesungguhnya cinta kepada dunia secara berlebihan termasuk dosa besar. Kenapa? Wa hal tatasya'abul kabair illa min ajliha? Bukankah dosa-dosa besar yang lain biasanya munculnya karena cinta berlebihan kepada dunia? Allahu Akbar, sadaq. Benar sekali, ikhwan. Orang melakukan kesyirikan, datang ke dukun, minta penglaris ketika berdagang, cinta kepada apa? Dunia, mau cari dunianya berlebihan, betul? Orang membunuh orang, mencuri, merampok untuk mencari apa? Dunianya. Orang mau dapatkan tapuk kepemimpinan yang dianggap itu nikmat luar biasa, sikut kanan, sikut kiri, tonjok kanan, tonjok kiri, yang penting dapatkan apa? Dunia tersebut. Wa hal tatasya'abul kabair illa min ajliha? Bukankah dosa-dosa besar yang lain munculnya biasanya awalnya karena cinta kepada dunia secara berlebihan? Allahu Akbar. Keluarga yang tadinya harmonis, berantakan, hancur luar biasa. Kenapa? Berebut warisan dunia lagi. Perhatikan nih, ikhwan. Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-huda, wat-tuqa, wal-afafa, wal-ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, ketakwaan, al-afaf, kesucian jiwa. Tidak melanggar sesuatu yang dilarang dalam agama Allah, itu afaf. Wal ghina, dan kekayaan hati. Imam Nawawi menyebutkan al ghina, yaitu merasa cukup hatinya tentang dunia ini dan tidak membutuhkan apa yang ada di tangan manusia. Allahu Akbar, itu al ghina, ya ikhwan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وماله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Salah satu cara, ya ikhwan, agar seseorang terlepas dari jerat fitnah dunia, fitnah syahwat yang sangat luar biasa berbahayanya. Salah satunya Nabi SAW menyebutkan, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau kepada dunia, maka Allah Azza wa Jalla akan mencintaimu.
Wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah dari apa yang ada di tangan manusia, maka manusia pun akan mencintaimu. Zuhud ya ikhwan. Apa itu zuhud? Zuhud bukan seperti yang kebanyakan orang anggap. Pakaiannya harus jelek, tempat tinggalnya mungkin di masjid, nggak boleh kaya. Bukan itu zuhud, tidak. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah mengatakan, la tashhad li ahadin bizuhdi fa inna zuhda fil qalbi. Jangan kalian mempersaksikan, oh itu orang zuhud tuh. Nggak tahu kita. Kenapa? Karena zuhud itu amalan hati, kata beliau. Lihat, zuhud itu amalan hati. Subhanallah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, az-zuhud tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan segala yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Ketika dia melihat ini tidak manfaat bagi dirinya untuk kehidupan akhiratnya, dia tinggalkan. Ini zuhud. Abu Sulaiman Ad-Darani juga mengatakan, az-zuhud tarku ma yushghiluka 'anillah. Meninggalkan segala hal yang menyibukkan dirinya, melalaikan dirinya dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Itu zuhud. Sebagian ulama mengatakan, zuhud meletakkan akhirat di hatinya dan dunia di tangannya. Dan banyak lagi para ulama mendefinisikan tentang masalah zuhud tersebut. Tapi salah satu makna dari zuhud tidak lain tidak bukan adalah apa? Zuhud adalah amalan hati. Ketika seseorang berhasil meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya di negeri akhirat, maka itu termasuk zuhud, ya ikhwan. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala ditanya, "Ya Imam, ma sirru zuhdika fid dunya?" Apa rahasia zuhudmu di dunia? Istimewa, beliau mengatakan ada 4. Rahasia zuhud beliau di atas muka bumi ini. Yang pertama kata Imam Hasan Al-Basri, alimtu bi anna rizqi lan ya'khudhahu ghairi fatma'anna qalbi lahu. Aku meyakini, mengetahui bahwa rizkiku enggak mungkin diambil oleh orang lain, maka hatiku tenang dalam mencarinya. Allahu Akbar, lihat bagaimana keyakinan ini. Salah satu definisi zuhud, yakin apa yang ada di sisi Allah itu lebih besar dari apa yang ada di tangannya. Ini salah satunya nih. Aku yakin rizkiku gak mungkin ketukar, gak mungkin diambil orang. Sehingga aku tenang dalam mencari rizki tersebut. Berapa banyak orang-orang mencari rizki di atas muka bumi ini, gak ada keyakinan bahwa rizki itu sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla untuk dirinya. Apa hasilnya? Mau halal, mau haram, gak ada urusan, yang penting saya dapatkan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, wa alimtu bi anna amali la yaquma bihi ghairi fashtaghaltu bihi. Dan aku mengetahui bahwa amalku tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Sehingga aku sibukkan diriku dengan beramal tersebut. Allahu Akbar. Lihat ya ikhwan, sibukkan diri kita dengan iman dan amal saleh. Sibukkan diri kita dengan iman, ilmu dan amal saleh. Jangan menyibukkan dengan orang lain. Karena kita beramal saleh untuk diri kita, subhanallah. Aku mengetahui bahwa amalku tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh orang lain. Gak mungkin bisa diwakilkan oleh orang lain. Maka aku sibukkan diri dalam beramal saleh kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Yang ketiga kata beliau, wa alimtu anna Allah muttali'un 'alayya fastahyaitu an uqabilahu 'ala ma'siyah. Aku meyakini dengan seyakin-yakinnya mengetahui bahwa Allah tabaraka wa ta'ala pasti selalu mengawasi diriku. Sehingga aku malu membalas pengawasan Allah tersebut dengan melakukan kemaksiatan dan dosa. Allahu Akbar. Lihat diri kita ya kawan. Ketika kita ditanya, Anda yakin Allah maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui? Yakin Pak Ustaz. Tapi kenapa berbuat maksiat? Kenapa berbuat dosa dan kedurhakaan kepada Allah? Lihat Imam Hasan Al-Basri. Aku mengetahui, meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla pasti mengawasi diriku. Di antara nama-nama Allah Ar-Raqib, maha mengawasi. Sehingga aku malu, kata beliau, mengembalikan pengawasan Allah ketika aku berbuat kemaksiatan pada saat itu. Allahu Akbar, subhanallah. Lihat orang-orang yang punya muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, yang keempat, wa alimtu bi annal mauta yantadhiruni. Dan aku mengetahui bahwa kematian itu pasti menungguku, pasti mengintaiku. Dimanapun aku berada, pasti kematian itu sampai kepada diriku. Fa'adattu zat liqa Allah Azza wa Jalla. Maka aku mempersiapkan bekal untuk kematian dan alam setelah kematian tersebut. Ini 4 ya kawan. Rahasia zuhud Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ketika kita jalankan 4 kriteria ini, InsyaAllah ta'ala Allah Azza wa Jalla semoga berikan taufik kepada diri kita dari berbagai macam fitnah di atas muka bumi ini, termasuk fitnah dunia dan fitnah harta luar biasa.
Semoga ada manfaatnya bagi diri saya dan antum sekalian. Dan semoga diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bisa zuhud kepada dunia, menjadikan akhirat sebagai tujuan utama kita, ambisi terbesar kita. Yang dengan itu Allah Azza wa Jalla bisa wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan diri kita ke dalam surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على سكرات الموت، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا استقيموا اعتدلوا tarasus sudul khalal. Lurus dan rapatkan safnya. Lurus dan rapatnya saf kita adalah kesempurnaan dari salat Jumat berjamaah kita. Lihat kanan kiri kita, lurus dan rapatkan saf. Istawu istaqimu i'tadilu. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.